Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan sehat iman Islam, sehingga kita dipertemukan dalam suasana yang penuh keistimewaan, yang penuh kebarokahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang dunia adalah tempat ujian bagi manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia lupa bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tersebut. Para nabi dan para rasul alaihimussalam, bahkan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya syarat pertama supaya bahagia dunia akhirat, dan yang utama supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah apabila manusia itu punya hubungan yang benar kepada penguasa dunia dan penguasa akhirat, yaitu kepada Allah Subhanahu ta'ala. Jadi kalau kita ini ingin bahagia, kalau kita ini bahagia akhirat, bahagia dunia, hanya satu jalan, yaitu harus mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan yang benar dengan penguasa dunia ini. Siapakah penguasa dunia ini? Yaitu Allah Subhanahu ta'ala. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia ini tanpa berhubungan baik dengan pencipta dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dia akan gagal. Jadi kalau orang ingin bahagia, tidak memperbaiki hubungannya dengan penguasa dunia ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan gagal. Walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi, tetapi dia tidak akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, karena toh pada akhirnya menjadi bahan bakar api nerakanya Allah bila tidak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat nanti tanpa ada hubungan baik dengan penguasa akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan menyesal. Jadi kalau ingin bahagia, kuncinya hanya satu, hadirin, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai dunia dan yang menguasai akhirat, yang menguasai surga dan yang menguasai neraka. Hanya itu yang bisa kita lakukan, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'alul lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, maknanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, kehidupannya siang dan malam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Hal ini menunjukkan
bahwasanya orang yang takwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Orang yang takwa saja banyak masalah, bagaimana orang yang tidak takwa? Orang yang takwa itu bagaimana? Yaitu orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah berupa agama, yaitu mengimani iman Islam, mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinamakan takwa, mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi perintah-perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Namun pada akhirnya masalah orang-orang takwa tersebut akan hilang dengan sendirinya. Karena ketakwaannya itulah Allah akan tolong, sehingga setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Orang yang takwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin jauh dari masalah, maka lakukan perintah-perintah Allah. Setiap sholat kita diperintah untuk berjamaah, maka lakukanlah. Maka setiap masalah akan sirna. Setiap apapun masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu takwa, maka akhirnya semuanya akan baik. Quran surat Al-A'raf ayat 128. Allah begitu jelas memberitahu kepada kita, kalau kita ingin sukses dunia akhirat, hanya satu, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita berharap hidup tanpa masalah, karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan masalah. Masalah itu bukanlah masalah yang sebetulnya, hadirin. Masalah itu adalah untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman. Dan masalah itu adalah untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang beriman semakin banyak masalah, semakin tinggi derajatnya. Begitu pula orang akan jatuh serendah-rendah derajatnya bila tidak iman, bila tidak mengamalkan agama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah di dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya, hadirin. Jadi dunia ini, kata Allah, bukan tempat kita. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Maka karena ini adalah pemberitahuan dari Allah, sudah banyak yang sudah kita antar ke akhirat. Tetangga kita yang kemarin bertemu, bergurau dengan kita, sudah kita antar ke akhirat. Kakek nenek kita yang dulu menyayangi kita, sudah kita antar ke akhirat. Orang tua kita yang dulu menyayangi kita, sudah kita antar ke akhirat. Belum cukupkah kita mengambil pelajaran itu semua? Bahwa dunia bukan tempat kita, tetapi tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu jelas Allah menjelaskan bahwa dunia bukan tempat kita, maka kita perlu bekal yang banyak untuk menuju akhirat, yaitu amal agama. Betapa ruginya, betapa deritanya bagi orang-orang yang tidak mengamalkan agama, hanya sibuk dengan dunia-dunia.
Karena Allah katakan jelas, dunia itu menipu. Siapa mencari dunia, hidupnya akan susah. Begitu jelas Allah jelaskan. Tetapi manusia yang tidak ada iman, maka jatuh serendah-rendahnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada dunia. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap masalah, setiap ujian adalah meningkatkan derajat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita buat. Jadi setiap masalah yang datang yang diberikan Allah kepada kita pada dasarnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa bila kita tetap sabar untuk menghadapinya. Tidak mengeluh tetapi makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bila diberi kebahagiaan, kekayaan, pangkat, jabatan yang tinggi akan jauh dari Allah. Tetapi bila diberikan ujian-ujian, maka makin mendekat kepada Allah. Maka hadirin, bagi orang yang iman, baik itu diberikan kebahagiaan, bertambah mendekat kepada Allah, diberi cobaan, makin dekat kepada Allah. Inilah orang yang iman. Maka derajatnya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita ini meningkat, maka perlunya majelis ilmu, perlunya majelis dakwah. Bila kita tidak mendakwakan, maka saudara-saudara kita tidak akan tahu bahwa dunia ini bukan tempat kita, tetapi tempat yang sesungguhnya adalah akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya musibah datang kepada kita, orang-orang iman. Gunung meletus, bencana alam, banjir, dan lain sebagainya. Karena banyak manusia yang ingkar, banyak manusia yang jauh dari Allah, sehingga yang baik, yang buruk, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kepedulian kepada saudara-saudaranya, yaitu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak senantiasa dakwakan, maka umat Islam hanya jumlahnya banyak tetapi tidak istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini istimewa, amalan kita ini istimewa, maka cintailah majelis ilmu, cintailah majelis dakwah, sehingga iman Islam kita akan meningkat, derajat kita akan meningkat bila kita senantiasa mencintai perintah Allah, yaitu berupa Iqra, yaitu kita disuruh belajar, disuruh menghadiri majelis-majelis ilmu, sehingga derajat kita tiap hari akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, bila ini kita lakukan, akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi orang yang senantiasa belajar agama, maka matinya dalam keadaan bersih dari dosa. Ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya Allah. Akhirnya ia pun masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita ini ingin masuk surga tanpa hisab, jalankan sholat 5 waktu, kemudian cintailah ilmu, sehingga Allah masukkan orang-orang yang semacam ini ke dalam surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menambah dia makin banyak dosa, menambah dia kian sengsara di dunia sebelum mendapatkan azab di akhirat. Inilah kehidupan dunia, hadirin. Jadi sebelum kita mendapatkan azab di akhirat, tidak 1 tahun, tidak 1000 tahun, tidak 1 juta tahun, tanpa batas, tidak ada hitungannya, selama-lamanya. Maka sebelum menderita yang selama-lamanya, maka masjid kita penuhi dengan sholat jamaah, kita penuhi dengan majelis zikir, kita penuhi dengan majelis dakwah dan ilmu, sehingga kampung kita akan dibentengi oleh Allah dari segala macam bala dan bencana,
sehingga kampungnya akan menjadi kampung seperti Madinah Al-Munawwarah, kampung yang senantiasa hidup amal agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan terus-menerus. Jadi dunia ini tidak menyenangkan terus-menerus, senangnya hanya sesaat. Setelah senang, susah, setelah susah, bahagia. Itulah dunia, hadirin. Jadi dunia itu walaupun kita punya banyak harta, senangnya juga sedikit, habis itu susah. Itulah dunia. Karena dunia diciptakan hanya untuk ujian. Tidak ada kehidupan seperti itu. Orang-orang suci pun, para nabi, para rasul alaihissalam juga menghadapi masalah-masalah. Nabi walinya Allah saja menghadapi masalah, bagaimana dengan kita? Maka masalah itu pasti ada. Tetapi bila kita inai iman, maka masalah itu bukanlah masalah, tetapi akan menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita punya iman yang lurus. Para sahabat Rasulullah SAW menghadapi masalah-masalah, wali-walinya Allah menghadapi masalah-masalah. Di dalam dakwah banyak orang yang membenci, banyak orang yang tidak suka. Itu para nabi, para sahabat, para wali-walinya Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau ada yang tidak suka, kalau ada yang membenci, kalau ada yang mencaci maki, itu tandanya bahwa dakwanya ikhlas. Kalau belum dicaci maki orang, itu belum ikhlas dakwanya, kata Nabi. Karena Nabi sendiri tidak hanya dicaci maki, dilempari batu sampai berdarah-darah, sehingga kita bisa rukun damai seperti ini karena jasanya baginda Rasulullah di dalam mendakwakan agama. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, supaya agama ini hidup, maka kita harus gotong royong, saling mendukung. Bila ada kebaikan, walaupun kita tidak senang, tetap kita diam, sehingga kita akan menjadi selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada berkata-kata untuk menggembosi daripada kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Akan tetapi jamaah, tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat. Jadi para nabi, para rasul, para wali walaupun diuji begitu berat, tetapi tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia dunia, mulia akhirat. Maka janganlah engkau menjadikan masalah-masalah di dunia ini sebagai alasan untuk menjauh diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak ujian, semakin banyak kesengsaraan, makin dekatlah kepada Allah. Maka akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru penyelesai masalah adalah kalau kita betul-betul ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba masalah berubah menjadi barokah. Ini adalah dunia. Dunia ini tidak lama, hadirin. Dunia tidak lama, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Hari berganti hari, tiba akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai di depan mata kita. Dunia akan hilang, akhirat akan datang. Bila kita sudah di akhirat, dunia tinggal cerita. Kalau kita belum sampai akhirat, dunia ini cerita. Tetapi kalau sudah sampai akhirat, semuanya akan menjadi nyata, semuanya akan menjadi kenyataan bahwa cerita-cerita di dunia tentang akhirat semuanya adalah benar. Bila kita tidak mentaati perintah Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang, harta benda akan habis ditinggalkan, tinggal hisabnya saja yang berkepanjangan.
Jadi semua yang kita miliki kita tinggalkan. Tinggal hisab yang kita hadapi. Mumpung kita diberi harta yang banyak, kita titipkan untuk pembangunan masjid, untuk pendidikan madrasah, pondok pesantren, sehingga harta kita akan bawa sampai meninggalkan dunia ini, menjadi penghibur kita di alam kubur kita sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mati akan datang sedangkan kita tidak bisa bertobat lagi. Jadi kalau sudah mati tidak bisa tobat lagi. Sebelum mati marilah kita tobat kepada Allah. Kita senantiasa makmurkan masjidnya Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa beramal lagi kalau kita sudah dikubur. Kemudian kita akan menyesal. Kenapa saya dulu sewaktu di dunia tidak beramal? Kalau tahu di alam kubur begitu berat siksanya, ini sudah terlambat hadirin. Kenapa saya tidak bertobat sebelum meninggalkan dunia ini? Maka cita-cita yang bagus, cita-cita yang benar, bagaimana supaya kita meninggalkan dunia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang. Sebelum kematian itu datang di waktu-waktu yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innal mautal tafiruna minhu fa innahu mulakikum thumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan menjumpai kamu juga. Kemudian kamu semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bercerita kepada kamu mengenai amalan-amalan kamu di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu laporan kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bertanya kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala-galanya. Justru kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan bercerita kepada kita, kamu dulu berbuat begini, kamu dulu berbuat begini. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita lakukan akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bayi sampai kita meninggalkan dunia ini. Semua terekam dengan baik, semua akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kehidupan kita yang singkat ini untuk senantiasa, yaitu mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kalau orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho. Dulu kamu senantiasa berbuat apa yang aku ridhoi, dan alangkah celakanya seorang hamba yang menghabiskan umurnya dalam maksiat dan kemudian dia tidak mau bertobat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, kamu dulu berbuat begini, kamu dulu berbuat begini, kamu kira saya tidak tahu? Itulah malapetaka yang besar-besarnya yang dihadapi manusia ketika sudah sampai ke negeri akhirat, bila dalam hidupnya belum sempat bertobat. Karena dunia ini singkat, karena hidup ini singkat, maka berkali-kali Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Itulah pesan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Khususnya bagi laki-laki, jangan pernah kalian sholat tidak berjamaah. Karena sholat tidak berjamaah tidak akan mendapatkan keistimewaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita paham tentang kehidupan, maka perlunya ilmu yang harus kita dengar, ilmu yang harus kita sampaikan kepada seluruh umat, sehingga umat ini akan paham, sehingga akan taat perintah-perintah Allah, akan menjadi orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah. Maka pada majelis yang mulia ini, marilah kita perbarui niat kita, bagaimana sisa-sisa umur kita ini hanya untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia ini kita akan menjadi orang-orang yang barokah, dan di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang mulia. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu pada pagi hari ini mudah-mudahan manfaat, bisa menggugah daripada keimanan dan ketakwaan kita untuk makin mendekat kepada Allah, karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan diri kita, dunia dan akhirat kita bisa selamat, hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis agar Allah beri kepahaman kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.